Sekalian mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau berjanji suatu hari nanti tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata. Semuanya akan dihapuskan ketika kami berjumpa muka dengan Engkau, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kini kami masih berjalan sebagai musafir di tengah-tengah dunia dengan dunia yang penuh ketidakbenaran, dunia yang semakin lama semakin rusak, dunia yang semakin lama semakin bengkok. Dan kami ya Tuhan membutuhkan tuntunan dari firman-Mu. Kami membutuhkan suara Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami boleh berjalan sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh memandang kepada Kristus, dan kami boleh berbuah di tengah-tengah dunia, menghasilkan dampak, pengaruh yang baik di tengah-tengah tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, hari ini sekali lagi Engkau memberikan kepada kami kesempatan duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar Tuhan bersabda kepada kami secara pribadi, satu demi satu. Tuhan, Kau tahu kondisi situasi kami pada hari ini. Kalau kami datang pada sore hari ini membutuhkan pengajaran dari Tuhan, Tuhan ajar kami dengan firman-Mu. Kalau pada sore hari ini kami datang membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, Tuhan kuatkan dan hiburkan kami dengan firman-Mu. Bahkan kalau pada sore hari ini kami datang membutuhkan teguran dari Tuhan, oh Tuhan, tegur kami dengan lembut, dengan firman-Mu. Kami percaya kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami percaya kami akan pulang membawa berkat dari firman Tuhan, berkat dari seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal hingga akhirnya. Dan kami mau serahkan, kami mau pertaruhkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat sore jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Saudara, sepanjang tahun ini, tahun 2026 di GKI BSD kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab, dan kita ingin belajar dari tokoh-tokoh itu bagaimana mereka hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah Yohanes Pembaptis, Fearless Truth Telling. Yohanes Pembaptis, seorang yang berani menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut. Saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya ajak kita untuk berpikir dan bertanya beberapa pertanyaan ini di dalam pikiran kita. Saudara tidak perlu menjawab kepada saya, tetapi coba pikirkan saudara sekalian. Yang pertama, apakah saudara pernah di dalam hidup saudara, saudara tahu kebenaran dan saudara melihat ketidakbenaran dari orang lain? Mungkin itu saudaramu, mungkin itu sahabatmu. Engkau ingin menyampaikan kebenaran itu kepadanya, tetapi engkau takut. Ini yang pertama ya. Jadi mari kita pikirkan di dalam pikiran kita masing-masing. Pernah tidak kita mengalami pengalaman seperti itu? Kita tahu yang benar, kita tahu melihat sesuatu yang tidak benar dari orang lain, tetapi kita takut untuk menyatakan kebenaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajak kita untuk berpikir. Dari pengalaman itu, kalau saudara pernah mengalami pengalaman itu, menurut saudara, kenapa saudara takut menyuarakan kebenaran pada waktu itu? Jadi dua hal ini ya. Jadi apakah saudara pernah mengalami mau menyuarakan kebenaran tetapi takut? Dan yang kedua adalah kenapa saudara takut? Nah, nanti kita akan melihat dari Yohanes Pembaptis, kenapa dia tidak takut? Apa yang membuat dia tidak takut?
Kita mengatakan, Pak, itu kan Yohanes Pembaptis. Saya ini orang biasa, Pak. Saya orang Kristen biasa. Saya juga bukan hamba Tuhan, apalagi nabi seperti Yohanes Pembaptis. Mana bisa saya hidup seperti Yohanes Pembaptis? Fearless truth telling. Susah, Pak. Nggak mungkin, Pak. Tapi kita akan belajar dari firman Tuhan, kekuatan apa yang membuat Yohanes Pembaptis berani menyuarakan kebenaran. Satu bagian firman Tuhan kita akan baca, saya akan membacakan bagi kita semua dari Markus pasal ke-6 ayat 17 hingga ayat yang ke-29. Silakan saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ayat 21. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Luar biasa ya. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan bagi saudara dan saya pada sore hari ini. Saudara sekalian, yang menarik, kisah tentang kematian Yohanes Pembaptis ini diceritakan oleh Markus di dalam Injil Markus, itu di tengah-tengah peristiwa Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk melakukan mission. Katakanlah ini mission trip. Kalau saudara baca di dalam Markus pasal 6 ayat ke-7, itu Yesus mengutus murid-muridnya, 12 murid, pergi berdua-dua, supaya mereka memberitakan Injil, supaya mereka mengusir setan dan sebagainya. Lalu kalau saudara membaca nanti di ayat ke-30 dan 31, murid-murid kembali dari mission trip, lalu menceritakan kepada Yesus apa yang sudah mereka lakukan selama misi. Dan bagian kematian Yohanes Pembaptis itu ditulis di antaranya. Maka saudara kalau suka sastra, kalau suka mendalami bagaimana penulis-penulis itu menulis dengan begitu teliti, maka saudara akan berpikir, kenapa bagian ini diletakkan di tengah-tengahnya?
Tentu saudara sekalian pesannya jelas bahwa apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis itu, itulah nanti yang juga akan dialami oleh Yesus. Yesus juga akan diserahkan dan mati di atas kayu salib, dan itu juga yang akan dialami oleh orang-orang yang mau mengikut Yesus. Maka pertanyaannya sederhana, ada harga yang harus dibayar dan relakah kita membayar harga itu? Kalau kita menyebut diri sebagai murid-murid Kristus yang mau diutus oleh Kristus bermisi di tengah-tengah dunia, apakah kita siap untuk membayar harga seperti yang dibayar oleh Yohanes Pembaptis ini? Saudara sekalian, bagian ini sangat sederhana, ada dua bagian. Bagian pertama menjelaskan kepada kita Yohanes Pembaptis berani menegur penguasa Yudea pada waktu itu, yaitu Herodes Antipas. Dan bagian yang kedua menjelaskan konsekuensi apa yang dia hadapi ketika dia berani untuk menegur penguasa pada waktu itu. Saudara sekalian, apa sih sebetulnya ceritanya? Apa sih sebetulnya yang terjadi? Saudara, kalau baca ayat 17 dan seterusnya, ini sebetulnya adalah bagian flashback. Jadi waktu diceritakan bagian ini, Yohanes Pembaptisnya itu sudah mati. Tetapi kemudian diceritakan ulang di dalam konteks ini. Saudara, apa sih ceritanya? Di mana awalnya? Kenapa sampai Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya oleh Herodes? Saudara, ceritanya adalah Herodes, dan Herodes yang di sini bukan Herodes Agung yang ada pada waktu kelahiran Yesus. Jadi saudara jangan salah ya. Waktu Yesus lahir, ada penguasa yang namanya Herodes yang kemudian membunuh anak-anak di Yerusalem. Itu adalah Herodes Agung, Herod the Great. Nah, Herodes yang diceritakan di dalam Markus pasal 6 ini adalah anaknya. Herodes Agung itu punya banyak anak, tapi yang paling penting anaknya ada 3, Aristobulus, Filipus, dan Antipas. Saudara sekalian, Aristobulus, anak dari Herodes Agung tadi, punya anak namanya Herodias. Saudara lihat ya, jadi Aristobulus punya anak namanya Herodias. Nah, Herodias ini kemudian menikah dengan Herodes Filipus. Bayangkan, jadi keponakan menikah dengan pamannya sendiri. Saudara lihat betapa kacaunya moralitas kerajaan pada waktu itu. Jadi dia, Herodias ini menikah dengan Filipus. Nah, kemudian Herodias menceraikan Filipus, lalu menikah dengan pamannya yang lain, yaitu Herodes Antipas. Saudara sekalian, jadi Herodes itu menceraikan istrinya sendiri, lalu memperistri Herodias yang sebetulnya sudah punya suami, yaitu saudaranya sendiri, yaitu Herodes Filipus. Saudara sekalian, di dalam hukum Taurat hal ini tidak dibenarkan. Satu-satunya kemungkinan orang bisa menikah sebelum suaminya itu meninggal adalah satu-satunya kemungkinan suami itu harus meninggal dulu, baru dia boleh menikah kembali. Itu yang disebut pernikahan levirat. Tetapi di sini tidak terjadi karena Filipusnya masih hidup. Maka Yohanes dikatakan berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Jelas melanggar hukum Taurat. Kalau Herodes mengaku sebagai raja orang Yahudi, maka dia harus taat kepada hukum Yahudi. Tetapi masalahnya dia tidak mau taat kepada hukum Yahudi. Padahal Imamat 18 jelas mengatakan tidak boleh mengambil istri saudaramu. Saudara sekalian, di sini kita melihat Yohanes tidak menegur secara umum. Yohanes menegur Herodes secara khusus. Pribadinya Herodes dan situasi yang spesifik. Tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Saudara, inilah fungsi nabi. Nabi itu bukan bicara hal-hal yang umum, hanya sekedar bicara hal yang umum ya. Kamu tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Tapi nabi itu mengerti firman Tuhan, mengerti persoalan, dan kemudian bagaimana menerapkan firman Tuhan ini kepada persoalan yang spesifik.
Saudara sekalian, di sini kita belajar beberapa prinsip. Saudara, kadang-kadang kita itu mau menegur orang, memang kadang-kadang kita tidak bijaksana. Kita terlalu cepat menegur orang. Kita mau menegur misalnya saudara kita, atau anak kita, mantu kita, atau rekan pelayanan kita. Kita tahu ada sesuatu yang salah, tetapi kita terlalu cepat untuk menegur. Kita belum tahu siapa dia. Kita belum tahu apa masalahnya. Kita belum jelas juga prinsip-prinsip firman Tuhan di mana kita harus berdiri. Dan kita juga kadang-kadang tidak bijaksana kapan kita menegurnya. Timingnya itu kita tidak bijaksana. Saudara, nabi-nabi di dalam perjanjian lama, Samuel ketika dia mau menegur Saul, Nabi Nathan ketika dia mau menegur Daud, mereka menunggu waktu yang tepat untuk mereka memberikan teguran. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar. Kita melihat sesuatu yang tidak struck di hati kita, tanpa kita belajar firman Tuhan baik-baik, tanpa kita kenal dengan baik orang yang mau kita tegur, tanpa kita tahu permasalahan yang dihadapi, tanpa kita memperhatikan timing yang tepat, langsung kita tegur. Akhirnya teguran itu tidak berakhir dengan sesuatu yang baik. Tetapi Yohanes Pembaptis pasti tahu tentang firman Tuhan. Yohanes Pembaptis pasti tahu siapa Herodes. Yohanes Pembaptis pasti tahu apa yang terjadi. Memang Herodes mengambil Herodias, istri dari Filipus, menjadikan dia istrinya. Saudara sekalian tahu timingnya juga, bagaimana dan kapan harus berbicara kepada Herodes. Maka saudara sekalian, di sini kita melihat Yohanes bukan menegur orang biasa. Yohanes menegur penguasa pada waktu itu. Di sini dikatakan speaking truth to power, menyatakan kebenaran kepada pihak yang berkuasa. Dia tahu ada resikonya, dia tahu ada harga yang harus dibayar, tetapi dia tetap melakukannya. Saudara, mungkin kita berpikir, aduh Yohanes, ngapain kamu repot-repot? Sudahlah kamu berkhotbah saja di padang gurun, bertobatlah, begitu kan? Kembali ke jalan yang benar. Kamu sudah enak pelayanan di padang gurun, ngapain sebut-sebut nama penguasa? Ngapain mengkritik penguasa? Ngapain kamu merepotkan dirimu, meresikokan hidupmu? Kamu bisa mati, kamu bisa dipenjara kalau kamu singgung-singgung penguasa. Tapi Yohanes dengan integritasnya, dia tahu siapa Herodes, dia tahu kejahatan Herodes, dia tahu bahwa Herodes adalah seorang penguasa daerah itu, dan kalau pemimpinnya sudah lalim, kalau pemimpinnya tidak diingatkan, maka seluruh rakyat akan menderita. Dia cinta kepada bangsanya. Yohanes peduli kepada nasib dari bangsanya. Karena itu dia tidak tinggal diam. Kalau dia mau enak, sudahlah, itu urusan yang lain saja. Itu urusannya hamba Tuhan yang lain. Itu urusannya pendeta yang lain. Itu urusannya gereja yang lain. Gereja kita tenang-tenang saja. Hamba Tuhan kita diam-diam saja. Tidak perlu berbicara. Speaking truth to power. Tetapi tidak dengan Herodes. Tidak dengan Yohanes Pembaptis. Dia cinta kepada bangsanya. Dia tahu suara Tuhan itu harus disampaikan kepada Herodes. Dan dikatakan saudara sekalian, dia menegur bukan cuma satu kali. Alkitab mengatakan berkali-kali dia menegur Herodes, mungkin dengan berbagai cara. Dengan cara A tidak berhasil, cara B tidak berhasil, cara C mungkin tidak berhasil juga. Tetapi dia konsisten menyuarakan kebenaran. Gampang tidak saudara sekalian? Konsisten, gak gampang. Kita menegur orang satu kali, dia gak dengarkan, ya sudah, urusanmu, hidup-hidupmu, aku tidak mau peduli lagi, begitu kan? Tetapi tidak dengan Yohanes. Dia terus-menerus dengan konsisten menyuarakan kebenaran. Dan pesannya cuma satu. Apa? Pesan pertobatan.
Dia mau supaya Herodes bertobat. Dia mau supaya Herodes kembali ke jalan Tuhan. Dia mau supaya Herodes kembali mempunyai hidup yang beretika, bermoral, menjadi contoh bagi rakyatnya. Orang bilang ikan busuk mulai dari kepalanya. Kalau kepala ikan itu busuk, maka seluruh tubuhnya juga busuk. Kalau pemimpin busuk, maka sampai ke bawah-bawahnya ikut membusuk. Karena itu dia berbicara, speaking truth to power. Dan dia dengan konsisten terus-menerus menyuarakan kebenaran. Dan hal ini membuat Herodias tidak suka. Herodias menaruh dendam. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan nurse a grudge. Ini terjemahan yang menarik, kata nurse. Jadi merawat kebencian, merawat, memelihara kebencian, memelihara dendam, menyuburkan dendam. Jadi dia ini sudah dendam sekali dengan Yohanes Pembaptis. Masalahnya Herodes tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis. Karena Herodes sebetulnya tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini orang yang suci, orang yang benar. Maka dia penjarakan supaya istrinya senang. Dia juga takut kepada istrinya. Dia takut kepada Herodias. Maka sudahlah, supaya dia agak tenang sedikit, walaupun saya tidak bunuh Yohanes, saya penjarakan dia. Jadi Yohanes itu bukan dipenjarakan karena ada kesalahan kriminal atau apa, tapi karena dia menyuarakan kebenaran, mengatakan bahwa Herodes dan Herodias itu terlibat perzinahan. Itu yang membuat dia dipenjara. Saudara sekalian, perkataan kita itu selalu memiliki resiko. Ada harga yang harus dibayar ketika kita berkata benar. Saudara melihat ketidakbenaran, mungkin di kantormu, mungkin di rumahmu, mungkin di kampusmu, bahkan mungkin di gerejamu. Lalu saudara berkata-kata sesuatu yang benar, pasti ada resikonya. Saudara diam pun ada resikonya. Saudara melihat sesuatu yang tidak benar, lalu saudara diam. Jangan-jangan saudara pun nanti harus ikut bertanggung jawab. Kenapa saudara diam? Mendiamkan situasi yang tidak benar itu. Saudara, setiap sikap punya resikonya. Saudara diam ada resikonya. Saudara berbicara ada resikonya. Berbicara yang benar apalagi di tengah-tengah ketidakbenaran. Inilah panggilan kita, saudara sekalian. Kita dipanggil untuk menyatakan, menyuarakan kebenaran. Masalahnya, saudara sekalian, kita hidup di dalam budaya yang menempatkan kenyamanan di atas kebenaran. Comfort above truth. Zaman kita mengatakan, sudahlah, jangan menyinggung orang. Jangan buat orang lain tidak nyaman. Jangan ganggu orang lain, apalagi kalau orang itu punya kuasa. Sudahlah, kita urus urusan kita masing-masing. Saya urus rumah tangga sendiri, kamu urus rumah tanggamu sendiri. Kita tidak saling mencampuri urusan, beres dong. Yang penting sama-sama happy, yang penting jangan ribut, yang penting kita mempertahankan, kalau bahasa anak sekarang, energi positif. Wah, jangan sampai ada energi negatif di antara kita. Jangan sampai ada negative vibe, negative energy, gara-gara satu orang di dalam satu kelompok berani menegur, akhirnya semua jadi gak enak. Maka sudahlah, masing-masing urus urusan sendiri. Yang penting semuanya aman, yang penting semuanya nyaman. Setelah tadi jam 10 saya berkhotbah di Connection. Saya katakan, hari ini kita hidup di dalam zaman validasi. Saudara tahu validasi? Validasi itu apa? Di dalam parenting, di dalam relasi dengan orang lain, di dalam memahami orang lain. Hari ini kata kuncinya adalah validasi. Kalau zaman dulu anak kita jatuh, apa yang kita katakan sebagai orang tua? Makanya matamu di mana? Papa kan sudah bilang, makanya kamu jatuh, kamu sih nggak hati-hati. Wah, itu kalau dilakukan pada parenting hari ini, itu very bad parenting. Betul tidak?
Ya, wah, ini orang tua tidak ada empati, orang tua tidak ada simpati dengan anaknya. Anaknya jatuh kok malah dimarahin. Maka hari ini kita diajarkan harus validasi, harus mengakui perasaan dia, harus menghargai perasaan dia, harus mengenali perasaan dia. Nak, sakit ya? Nak, apa yang kamu mau Daddy lakukan buatmu? Begitu kan? Kita memvalidasi. Ada orang, saudara sekalian, tadi pagi saya juga ceritakan, ada orang datang kepada sahabatnya. Orang ini sudah punya pacar, kemudian dia datang kepada sahabat baiknya. Dia mengatakan, aku mau curhat, tapi kamu jangan hakimi aku ya. Aku mau curhat, tapi kamu dengerin aja ya. Jadi safe place buat aku. Jadi tempat yang aman buat aku curhat, tapi jangan dihakimi ya. Aku mau cerita. Akhir-akhir ini aku deket dengan si A itu. Hah? Gila kamu. Si A itu kan sudah punya pacar juga. Jadi orang yang sudah punya pacar, deket-deketan dengan orang yang juga sudah punya pacar. Dengan kata lain, selingkuh. Lalu dia cerita kepada sahabatnya. Lalu dia bilang, jangan hakimi aku. Dengarkan aja aku. Aku sudah tahu kok kalau selingkuh itu salah. Tapi aku kan butuh validasi. Aku ini lahir dari broken family loh. Aku ini membutuhkan kasih sayang. Makanya aku sekarang jadi begini hidupku, tolong dong mengerti aku. Saudara sekalian, saya tidak anti validasi. Memang zaman sebelumnya terlalu menomorduakan atau bahkan menomor sekiankan validasi. Memang generasi orang tua kita sebagian besar, bahkan mungkin kita sendiri, kita lupa bahwa memang manusia membutuhkan validasi, membutuhkan didengar, membutuhkan dimengerti, membutuhkan diakui perasaannya. Tetapi saudara sekalian, di zaman kita, mungkin kita sudah kebablasan di dalam validasi. Padahal parenting, kalau kita mau bicara parenting, ada waktunya kita juga harus konfrontasi. Tapi ini tidak populer. Di dalam zaman yang menekankan validasi. Kalau ada orang tua yang mau melakukan konfrontasi kepada anaknya, wah, bad parenting, ya, bad parenting. Mana boleh kamu melakukan konfrontasi seperti itu? Kasihan anakmu, dia lagi bertumbuh. Kamu tidak menghargai perasaan dia. Saudara sekalian, kita tidak anti kepada validation. Tetapi jangan sampai budaya yang sangat menekan konfrontasi itu kemudian menjadi pendulum yang ekstrim, kemudian kita hanya menekankan validation. Dan lupa, ada saatnya kalau teman itu, sahabat itu datang, dan kalau saya sayang kepada dia, dia sahabat saya, maka saya peduli kepada dia, peduli kepada masa depannya. Saya bilang, gila kamu, stop hari ini juga, bertobat. Jangan sampai kamu terus-teruskan hubungan dengan orang itu. Kamu sudah punya pacar, kamu sudah punya komitmen. Orang itu juga sudah punya pacar, sudah punya komitmen. Berhenti. Ada waktunya kita harus konfrontasi. Tetapi memang kita harus minta hikmat Tuhan, saudara sekalian. Tadi saya katakan, kita seringkali terlalu cepat menegur orang. Tidak tahu siapa yang kita tegur. Belum kenal orangnya dengan baik. Tidak tahu masalahnya dengan baik. Ya kan? Tidak tahu prinsip firman Tuhan apa yang harus saya katakan kepada orang ini, sahabat saya, saudara saya. Dan keempat, kita tidak tahu timing. Kita tidak bijaksana. Kita tidak menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan kebenaran. Kesetiaan pada Kristus menuntun kita untuk berani menyuarakan kebenaran, meskipun seringkali tidak populer, tidak nyaman untuk didengar. Saudara, kalau kebenaran itu begitu berharga, kalau kebenaran itu begitu mulia, dan kita melihat ketidakbenaran, lalu kita diam saja, berarti kita tidak menganggap kebenaran itu menjadi sesuatu yang berharga. Tapi kalau kita tahu itu berharga, dan kita melihat ketidakbenaran, maka kita minta hikmat dari Tuhan untuk
memperjuangkan kebenaran itu, bahkan meskipun kita harus bayar harga. Saudara, tentu saja truth telling itu bukan berkata kasar, bukan berkata-kata dengan arogan. Karena itu saya tadi pagi katakan, berkata benar itu tidak sama dengan merasa diri paling benar. Saudara katakan kepada sebelahmu, berkata benar tidak sama dengan merasa diri paling benar. Itu dua hal yang berbeda. Kita tahu kebenaran, tapi kita tetap harus rendah hati. Jangan merasa diri itu paling benar. Kita pun juga belum sempurna. Poinnya adalah kita menyampaikan kebenaran dalam kebenaran dan dalam keberanian dan kasih. Kalau saudara betul-betul mengasihi sahabatmu, kalau saudara betul-betul mengasihi anakmu, mantumu, bahkan orang tuamu, orang yang lebih tua darimu, rekan pelayananmu, maka saudara keluar dari kasih itu. Saudara menyuarakan kebenaran, supaya mereka tidak jatuh ke dalam jebakan-jebakan yang justru akan menjerumuskan hidup mereka. Hari ini apakah kita melihat kebenaran sebagai sesuatu yang sangat berharga dan layak diperjuangkan, sehingga kita siap untuk menerima resiko dan membayar harga untuk menyuarakannya? Saudara, kalau kita tidak berani menyatakan kebenaran, jangan-jangan karena kita tidak mengasihi orang yang kita bilang kita kasihi. Jangan-jangan kita lebih mengasihi diri kita. Kita lebih concern kita akan kehilangan muka mungkin. Mungkin kita lebih concern kehilangan reputasi diri kita. Nanti kalau saya tegur dia tidak mau berteman dengan saya lagi, bagaimana? Nanti kalau saya tegur lalu dia memusuhi saya, bagaimana? Nanti kalau saya tegur lalu dia malah kemudian berbalik menjadi bumerang, dia malah menyerang saya, mengatakan bahwa saya juga punya dosa ini, dosa ini, dosa ini. Lalu bagaimana? Kita terlalu concern dengan diri kita sendiri, sehingga kita takut kemudian menyatakan kebenaran. Saudara sekalian, ini yang terjadi pada Yohanes ketika Yohanes kemudian menyatakan kebenaran. Akibatnya apa? Tadi kita sudah baca. Akhirnya ada satu peristiwa di dalam perjamuan ulang tahun Herodes. Kemudian anak gadis dari Herodias, berarti ini adalah anak tirinya Herodes, yang namanya Salome, itu kemudian menari menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Saudara jangan bayangkan Salome ini anak sekolah minggu nari-nari kayak nari-nari Sunday school begitu ya. Ini anak sudah remaja. Makanya nanti di ayat-ayat berikutnya dipakai kata gadis. Ini sudah remaja. Dan memang tidak lazim anak raja itu disuruh menari untuk menyenangkan tamu-tamu. Ini memang Herodes ini memang agak gila. Jadi tidak ada. Biasanya yang menari itu siapa? Yang menari ya penari-penari kerajaan. Tetapi Herodes ini yang mau menyenangkan tamu-tamunya, yang mungkin sudah impulsif, mabuk, terbawa suasana, ingin bersenang-senang, kemudian minta supaya anak tirinya itu menari untuk menyenangkan hatinya dan tamu-tamunya. Dan di dalam kondisi impulsif itu, di dalam kondisi mungkin dia sedang mabuk, terbawa suasana, kemudian dia bilang, apapun yang kamu minta akan kuberikan, bahkan sekalipun setengah dari kerajaannya. Ini kan gak masuk akal. Ini bukan kalimat yang diucapkan dalam kesadaran orang yang rasional, bukan? Tetapi kemudian itu langsung ditangkap kesempatan itu oleh Herodias. Kesempatan ini dipakai untuk menyuruh anak gadisnya meminta apa? Kepala Yohanes Pembaptis. Wah, Herodes sangat sedih karena sebetulnya dia tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis. Dia tahu Yohanes Pembaptis itu nabi. Dia tahu Yohanes Pembaptis itu orang benar, orang suci, dan selama ini dia berusaha melindungi Yohanes Pembaptis dari Herodias supaya tidak dibunuh. Tetapi dia sudah kadung ngomong dan dia takut kehilangan muka di depan tamu-tamunya. Dia takut kehilangan muka di depan Herodias dan anak tirinya itu. Maka saudara sekalian, dia lebih mendengarkan istrinya. Dia lebih mendengarkan anak gadisnya
Dia lebih takut kehilangan muka di depan manusia daripada takut kepada Allah dan utusan Allah. Saudara sekalian, akhirnya singkat cerita kita tadi membaca, dia menyuruh algojo memenggal kepala Yohanes. Saudara, di sini kita melihat kontras dua manusia, Herodes dan Yohanes Pembaptis. Herodes takut kepada manusia. Dia takut kepada istrinya, dia takut kepada anak tirinya, dia takut kepada tamu-tamunya. Sebetulnya dia juga takut kepada Yohanes Pembaptis, tidak berani membunuhnya. Tetapi dia mau menyelamatkan egonya sendiri. Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mau menyelamatkan reputasinya sendiri. Dia takut kehilangan muka. Maka dia akhirnya kehilangan integritasnya. Sedangkan Yohanes hanya takut kepada Allah, setia memegang kebenaran, sehingga dia rela berkorban, akhirnya dia kehilangan nyawanya. Saudara, kalau melihat kontras dua manusia seperti ini, tidak bisa tidak kita ingat nanti di dalam Markus pasal 8, Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi muridnya, kata Yesus, harus menyangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, seperti Herodes, akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, kata Yesus, dia akan menyelamatkannya. Secara manusia kita mengatakan, oh yang menang Herodes, yang kalah Yohanes Pembaptis, karena dia mati, dipenggal kepalanya. Tetapi di dalam perspektif kekekalan, siapa yang sebetulnya menang? Yohanes. Kenapa? Karena dia berjuang bagi Injil. Karena dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, maka dia menyelamatkan nyawa itu. Tetapi Herodes mau menyelamatkan egonya, mau menyelamatkan reputasinya, mau menyelamatkan mukanya. Sebetulnya dia sudah kehilangan banyak hal. Dia kehilangan integritas di dalam hidupnya. Saudara, mungkin hari ini kita tidak dipanggil untuk menyerahkan nyawa kita secara literal di dalam kita memperjuangkan truth telling ini. Mungkin kita tidak sampai seperti Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, akhirnya kita harus mati martir bagi iman kita. Mungkin tidak. Tetapi hari ini mari kita pikirkan hal-hal yang sederhana. Mungkin ketika kita harus menyuarakan kebenaran, kita bisa kehilangan relasi, kehilangan teman, kehilangan jabatan, kehilangan penerimaan, kehilangan popularitas, kehilangan like di media sosial, kehilangan kenyamanan pribadi kita, atau kehilangan kesempatan-kesempatan tertentu. Tetapi pertanyaannya adalah, konsekuensi pasti ada. Pertanyaannya bagi saudara dan saya hari ini, siapa yang lebih kita takuti? Allah atau manusia? Saudara, kalau kita betul-betul atas dasar kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada saudara kita, kasih kita kepada sahabat kita, lalu kita minta hikmat dari Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita tahu apa yang menjadi masalahnya, kita tahu siapa orang yang kita ajak bicara, dan kita menunggu saat yang tepat untuk menegur dia. Kemudian kita tegur dia, lalu dia memarahi kita, memusuhi kita, meninggalkan kita, tidak lagi mau berteman dengan kita. Itu memang konsekuensi yang harus kita terima. Tetapi jangan khawatir, karena suara kebenaran yang sudah dikeluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah dikeluarkan dari mulut kita, suara kebenaran itu akan terus berbicara, dan orang harus bertanggung jawab atas kebenaran yang sudah pernah kita sampaikan. Dan inilah yang terjadi, saudara sekalian. Saudara, waktu tadi saya mengatakan bagian ini adalah flashback. Kalau saudara mundur baca dari ayat 12, 14 sampai 16, di situ diceritakan Yohanesnya sudah mati.
tetapi kebenaran yang disuarakannya tidak bisa dibungkam. Kesaksiannya tetap hidup, suaranya tetap terdengar. Buktinya, ketika kemudian Yohanes sudah mati, lalu Yesus mulai keluar melayani kemana-mana, mengadakan mujizat, mengajar dan sebagainya. Yohanes pikir, dan banyak orang berpikir, sebetulnya ini adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kubur. Jadi Herodes itu, walaupun orangnya si Yohanes itu sudah mati, sudah dia penggal kepalanya, tetapi suaranya itu terus terngiang. Dia tidak bisa melupakan Yohanes. Dia tidak pernah bisa melupakan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Yohanes. Bahkan ketika Yesus muncul, dia pikir, oh ini jangan-jangan Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kubur. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, apa kuncinya supaya kita bisa fearless truth telling? Tadi di bagian awal saya menanyakan 2 kalimat. Pernah atau tidak saudara mengalami ingin mengucapkan kebenaran tetapi saudara takut? Dan yang kedua, apa yang menyebabkan saudara takut? Saudara, kebanyakan kita takut karena kita takut ditolak, kita takut di-reject, kita takut orang nanti malah berbalik menyerang kita takut dengan banyak hal. Kalau disimpulkan, sebetulnya ketakutan itu adalah kita terlalu berorientasi kepada diri kita sendiri. Karena itu kita tidak berani untuk truth telling. Tetapi saudara sekalian, kita lihat di dalam kehidupan Yohanes. Yohanes seumur hidupnya selalu menunjuk kepada Yesus. Saudara sekalian, walaupun dia sudah mati, tetapi beritanya tetap hidup. Dan kalau saudara lihat di dalam Alkitab, maka Alkitab khususnya Perjanjian Baru banyak sekali menunjukkan kemiripan hidupnya Yohanes Pembaptis dengan hidupnya Yesus Kristus. Saudara sekalian, sejak waktu kelahiran Yohanes Pembaptis dengan kelahiran Yesus itu sangat mirip. Dua-duanya ada malaikat yang memberitakan. Malaikat Gabriel datang kepada Maria, malaikat juga sama datang kepada Elisabet. Mirip hidupnya. Lalu saudara sekalian, dia adalah pembuka jalan. Hidupnya menjadi bayang-bayang. Tadi dikatakan dia mati, dipenggal kepalanya. Itu menjadi satu bayang-bayang. Suatu hari nanti Yesus juga akan mati. Dia akan disalibkan. Apalagi persamaannya. Saudara sekalian, keduanya ditangkap karena menantang pihak yang berkuasa. Baik Yohanes maupun Yesus Kristus. Keduanya dieksekusi oleh penguasa yang mementingkan diri sendiri. Yohanes dieksekusi oleh Herodes, orang yang mementingkan diri sendiri, yang tahu bahwa Yohanes sebetulnya tidak bersalah, tetapi tidak berani tegas di bawah tekanan orang banyak dan memilih kenyamanan daripada keadilan. Sama dengan Yesus. Yesus juga diadili dan dieksekusi di bawah Pontius Pilatus, seorang penguasa yang juga mementingkan dirinya sendiri, tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi justru dia membuat Yesus disalib dan dia membebaskan Barabas. Di bawah tekanan orang banyak, dia memilih comfort over justice, kenyamanan daripada keadilan. Tetapi saudara sekalian, banyak nanti saudara kalau bandingkan kedua tokoh ini. Tadi dikatakan di dalam ayat ke-29, waktu jasad mayatnya sudah mati, maka jasad mayatnya Yohanes itu diambil oleh murid-muridnya dan dikuburkan. Yesus juga sama, turun dari kayu salib sudah mati, jasadnya diambil oleh pengikutnya, Yusuf Arimatea. Dan setelah kematiannya, tadi kita bahas bahwa muncul rumor Yohanes bangkit dari kematian. Nah, ini tidak benar, karena hanya Yesus yang bangkit, betul-betul bangkit dari kematian. Saudara, sejak awal Yohanes sadar dia bukan Yesus. Dia tahu diri. Dia tahu siapa dirinya. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menunjuk dan membawa orang kepada Tuhan.
Kepada siapa? Ya kepada Yesus itu. Walaupun Alkitab mencatat banyak paralel, banyak kemiripan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus, tetapi Yohanes tahu dia bukan Yesus. Dia adalah penunjuk arah, penunjuk jalan supaya orang bisa melihat kepada Yesus. Lukas mengatakan dia adalah Nabi Allah yang maha tinggi. Tetapi dia bukan anak Allah yang maha tinggi. Saudara tentu ingat kalimat yang terkenal dari Yohanes Pembaptis. Sesudah aku akan datang Ia, yaitu Kristus, yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, apa kuncinya supaya kita bisa hidup fearless truth telling? Saudara mengatakan, Pak, saya bukan Yohanes Pembaptis, saya orang Kristen biasa. Betul, kita orang Kristen biasa. Tetapi kuncinya adalah kita berhenti berorientasi kepada diri kita dan hidup menunjuk kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 30 ayat yang terkenal. Yohanes mengatakan, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kenapa seringkali kita sulit untuk menyatakan kebenaran? Karena diri kitanya lebih besar. Diri kitanya besar sekali, dan Kristusnya kecil. Karena itu ketika kita mau menegur orang, yang kita ingat bukan Kristus. Yang kita ingat adalah aku nanti ditolak. Waktu kita mau menegur, yang kita ingat bukan Kristus. Yang kita ingat adalah nanti dia tidak mau lagi bersahabat dengan aku. Yang kita ingat nanti dia malah berbalik menyerang aku. Yang kita ingat nanti konsekuensinya apa buat aku. Akunya terlalu besar sehingga kita tidak bisa fearless truth telling. Kunci bagi hidup yang berani menyuarakan kebenaran sebagai pengikut Kristus ialah hidup yang selalu menunjuk kepada Kristus dan kemuliaan Kristus, bukan kepada diri dan kemuliaan diri. Saudara mungkin tahu lukisan ini dilukis pada abad ke-16 oleh seorang yang bernama Matthias Grunewald. Lukisan ini berjudul Crucifixion. Saudara, Grunewald melukiskan kisah penyaliban Yesus. Yesus digambarkan sebagai Yesus yang menderita di atas kayu salib. Kemudian di situ ada Maria Magdalena. Maria Magdalena berlutut, kemudian dia berdoa di hadapan salib Kristus. Dan di situ ada seorang wanita yang memakai baju putih. Itu adalah Maria, ibu Yesus, ditopang oleh Yohanes, murid yang dikasihi, salah satu dari 12 murid Yesus. Tetapi ada satu tokoh di sebelah kanan. Siapa dia? Berbaju merah, memegang kitab, menunjuk kepada salib Kristus, dan di bawahnya ada domba kecil yang ada salib di situ. Siapa dia, saudara sekalian? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Lalu kita bertanya, loh Pak, tapi waktu Yesus disalib, kan Yohanes Pembaptis sudah mati. Jauh sebelum Yesus disalib, bukankah Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya? Sudah mati dia, sudah tidak ada. Maka gambar ini salah. Oh, saudara sekalian, seorang artis, seorang pelukis, Matthias Grunewald sengaja memasukkan Yohanes Pembaptis di situ, di dalam peristiwa penyaliban, untuk mengingatkan kepada kita, walaupun kepalanya sudah dipenggal, walaupun orangnya sudah tidak ada, walaupun Yohanesnya sudah mati, tetapi sekali dia menyuarakan kebenaran, kebenaran itu tetap ada. Dan walaupun Herodes sudah memenggal kepalanya, Herodes tidak pernah mampu menghentikan jarinya Yohanes untuk terus menunjuk kepada Kristus. Itulah fearless truth telling.
Kalau saudara mau punya kekuatan untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang bengkok, dunia yang rusak, dunia yang penuh dengan ketidakbenaran ini, ayatnya apa? Saudara kalau lihat di situ, di balik Yohanes Pembaptis, itu ada tulisan di dalam bahasa Latin, mungkin tidak terlihat di gambar ini. Tetapi itu adalah ayat Yohanes 3 ayat 30 tadi. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Itulah kunci bagi kita untuk kita boleh dan bisa dimampukan oleh Tuhan menyuarakan kebenaran. Hari ini saudara sekalian, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan engkau untuk menyatakan kebenaran kepada seseorang. Tetapi mungkin engkau tidak berani, mungkin engkau penuh dengan ketakutan, mungkin engkau sedang mengkalkulasikan apa nanti konsekuensi dan harga yang harus engkau bayar. Engkau akhirnya diam, engkau belum berani menyatakannya. Saudara, hari ini minta hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat dari firman Tuhan. Minta hikmat untuk betul-betul memahami orang yang saudara mau tegur misalnya. Betul-betul tahu permasalahan apa yang sedang dihadapinya. Dan minta hikmat Tuhan, kapan waktu yang terbaik untuk menyatakan kebenaran. Ia harus makin besar, kita harus makin kecil. Lihatlah anak domba Allah yang mati bagi dunia, menyelamatkan dosa dunia. Tunjuklah kepada Kristus, tunjuklah kepada salib Kristus, tunjuklah kepada kemuliaan Kristus. Maka niscaya kita akan diberi kekuatan menjadi pewarta-pewarta kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, mengambil waktu di hadapan Tuhan, menyerahkan apa yang sudah kita dengar ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk melakukan firman ini di dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari Yohanes Pembaptis, dia tahu siapa dirinya, dia tahu panggilannya, dia mengenal siapa Tuhannya, dia mengenal firman, dia hidup dengan suci, dengan benar, dan karena itulah dia berani menyatakan kebenaran dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan tolong kami, kadang-kadang kami tidak berani menyatakan kebenaran, kami penuh dengan kalkulasi, kami memikirkan akibat-akibat, konsekuensi yang harus kami bayar. Kami takut ditolak. Kami takut dijauhi orang. Kami takut teguran kami justru berbalik kepada kami sendiri. Banyak hal membuat kami diam dan tidak berani menyuarakan kebenaran. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami, memang kekuatan itu bukan datang dari diri kami. Memang kemampuan itu bukan datang dari kehebatan kami. Tetapi semata-mata ketika kami melihat kepada Kristus. Berkati jemaat-Mu di dalam segala pergumulannya, di rumah tangga, keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, dimanapun Engkau menempatkan mereka, kiranya mereka terus-menerus mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dunia kami tidak baik-baik saja. Dunia kami sedang tidak baik-baik saja. Kami sungguh-sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan. Berdiri di atas kebenaran, menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersama-sama berdoa. Semuanya katakan amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian.